Pernah nggak sih ngerasa udah sibuk banget tapi hasilnya masih gitu-gitu aja? Mungkin bukan waktumu yang kurang, tapi cara mau mengelola hidup yang perlu dirapikan. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Hasan, mahasiswa Teknik Mesin Angkatan 2022 yang saat ini berkesempatan menjadi salah satu awardee beasiswa PMK Batch 6. Sebelum mulai, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada beasiswa PMK khususnya atas adanya program barunya yaitu Jendela Dunia. Program ini benar-benar membuka wawasan saya dan mendorong saya untuk kembali akrab dengan buku. Salah satunya adalah buku yang sedang saya baca sekarang ini, yaitu The Seven Habits of Highly Effective People, karya Stephen R. Covey, yang ingin saya coba ulas hari ini. Sebelumnya sedikit pengantar dulu terkait penulisnya. Jadi Stephen R. Covey ini adalah seorang tokoh besar asal Amerika, yang mana awalnya dia ini sebenarnya aktif di dunia olahraga, tapi karena terkena cedera serius, ia akhirnya banting setir ke dunia akademik. Ternyata keputusan inilah yang akhirnya menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia menyelesaikan MBA-nya di Harvard dan meraih gelar doktor di bidang pendidikan agama. Kofi juga dikenal religius dan gemar membaca buku self-help yang akhirnya jadi inspirasi untuk karya-karyanya, termasuk buku yang sedang kita bahas ini. Nah, buku ini terdiri dari 7 kebiasaan utama yang bisa membuat seorang lebih efektif dalam hidup dan pekerjaannya. Menariknya, Kofi nggak cuma kasih teori nih di sini, tapi juga ngajak kita mengubah cara berpikir dari dalam keluar. Oke, mungkin masuk ke kebiasaan pertama yaitu be proaktif. Jadi intinya di sini kita harus sadar nih bahwa kita punya kendali atas hidup kita, terutama bagaimana cara kita merespon keadaan. Bayangin kamu seorang karyawan di sebuah perusahaan yang sedang krisis. Semua orang panik, nyalain manajemen, bahkan cari kerjaan lain. Tapi kamu milih tetap tenang, fokus berkontribusi, dan juga menunjukkan inisiatif. Dalam banyak kasus nyata, justru orang-orang seperti inilah yang akhirnya naik jabatan saat perusahaan pulih. Lalu untuk kebiasaan kedua, merujuk pada tujuan akhir. Di sini Coffee ngajarin kita untuk punya visi yang jelas sebelum melangkah. Misalnya, ada seorang perempuan bernama Sarah. Dia seorang guru TK, tapi punya mimpi jadi kepala sekolah dan membangun sistem pendidikan yang lebih ramah anak. Dengan visi itu, dia ikut pelatihan, lanjut S2, dan dalam 7 tahun beneran jadi kepala sekolah. Nah, dia nih menunjukkan dia punya tujuan yang jelas dan benar-benar jadi peta dalam hidupnya. Lalu kebiasaan yang ketiga adalah put first, think first. Jadi ini tentang bagaimana kita memanajemen waktu dan prioritas. Coffee membagi aktivitas ke dalam 4 kuadran, tapi sayangnya banyak dari kita sering terjebak di hal yang mendesak tapi nggak penting, kayak balas chat yang nggak penting pas lagi kerja. Coffee di sini ngajak kita fokus untuk lebih fokus ke hal yang penting tapi belum mendesak, seperti bikin strategi, belajar skill baru, atau olahraga. Lalu kebiasaan yang keempat adalah think win-win. Di dunia kerja atau organisasi, prinsip ini tuh sangat penting banget. Saya pernah dengar sebuah cerita, ada sebuah startup kecil yang nyaris bubar karena para foundernya nih ribut soal pembagian saham. Tapi akhirnya mereka duduk bareng, berembuk, dan menggunakan pendekatan win-win ini. Dan cari solusi yang adil buat mereka semua. Dan akhirnya outputnya adalah bisnis mereka nggak cuma bertahan, tapi tumbuh jadi perusahaan teknologi yang sukses. Lalu kebiasaan yang kelima adalah berusaha mengerti terlebih dahulu, baru dimengerti. Seringkali kita ini terlalu terburu-buru, pengen dimengerti duluan. Ada satu contoh di dunia layanan. Jadi seorang manajer restoran ditegur pelanggan karena pelayanan yang dianggap lambat. Dia nggak langsung bela diri nih, tapi dia dengarkan dulu dengan sabar. Setelah itu baru dia jelaskan situasinya. Hasilnya pelanggan justru minta maaf dan jadi langganan tetap. Lalu kebiasaan yang keenam adalah sinergize. Jadi ini tentang kinerja tim yang solid atau kerja tim yang solid. Lihat aja produksi film atau pertunjukan teater. Tanpa kerjasama yang solid antar penulis, sutradara, aktor, hingga kru, lighting, dan editor, pertunjukan nggak akan pernah jadi. Kofi percaya, sinergi muncul ketika perbedaan dihargai dan diolah jadi kekuatan bersama. Lalu kebiasaan yang ketujuh atau yang terakhir, asahlah gergaji. Jadi kebiasaan terakhir ini tentang permajaan diri di 4 aspek. Yang pertama ada fisik, mental, sosial, dan spiritual.
Contoh sederhananya seperti ini. Kita bisa jogging nih seminggu sekali. Journaling buat jaga kesehatan mental, ngobrol hangat bareng keluarga, atau meluangkan waktu untuk refleksi. Banyak tokoh besar seperti Barack Obama pun menjaga rutinitas olahraga dan membaca setiap hari. Karena mereka tahu gergajinya tumpul, produktivitas pun ikut turun. Nah, secara keseluruhan, buku ini menurut saya sangat aplikatif dan relevan. Memang ada beberapa bagian yang agak kompleks atau terjemahannya sedikit ambigu, tapi intinya tetap kuat. Yang penting bukan cuma ngerti teorinya, tapi benar-benar mempraktikkan kebiasaan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulannya, The Seven Habits of Highly Effective People ini bukan cuma ngajarin kita gimana sih cara jadi produktif, tapi ngajak kita juga jadi versi terbaik dari diri kita sendiri, baik dalam pekerjaan, keluarga, maupun hubungan kita bersosial. Kalau kamu lagi pengen mulai hidup yang lebih efektif dan terarah, buku ini menurut saya bisa jadi titik awal yang sangat bagus. Oke, sekian sharing dari saya tentang buku The Seven Habits of Highly Effective People. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuka sudut pandang baru dan memotivasi teman-teman sekalian untuk mulai membangun kebiasaan dari hal-hal kecil terlebih dahulu nih. Nah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Biase PMK, Batch 6, dan Program Jenderal Dunia yang telah memberikan kesempatan yang luar biasa ini. Semoga kedepannya kita semua bisa terus bertumbuh, berkembang, dan jadi pribadi yang lebih efektif, nggak cuma buat diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang lain di sekitar kita.